Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas secara ringkas tentang air mustakmal. Air mustakmal termasuk kategori air tohirun ghair mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci boleh diminum, boleh dijual belikan, tetapi ghair mutahhir, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk adus, tidak bisa digunakan untuk mensucikan tempat yang terkena najis. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air bekas membasuh yang wajib. Perlu digarisbawahi daripada definisi air mustakmal. Jadi air mustakmal, air bekas membasuh sesuatu yang wajib. Kalau dalam wudu contohnya, air mustakmal itu air bekas basuhan pertama pada anggota wudu. Jadi ketika membasuh muka misalnya ada tetesan yang telah jatuh dari muka pada basuhan pertama, maka air tersebut disebut air mustakmal. Kenapa air bekas basuhan pertama? Karena yang wajib itu adalah basuhan pertama. Kalau basuhan kedua ataupun air bekas basuhan kedua, air bekas basuhan ketiga, maka itu tidak dikategorikan air mustakmal. Kenapa? Karena kalau bekas air dari basuhan kedua dan ketiga tidak disebutkan air mustakmal karena air bekas membasuh daripada sesuatu yang sunnah. Jadi ketika air bekas basuhan yang sunnah, maka itu tidak dikategorikan air mustakmal. Air mustakmal memiliki beberapa ketentuan. Air mustakmal hanya terjadi pada air yang sedikit. Tidak akan terjadi pada air yang banyak. Contohnya misal ada satu bak yang airnya banyak. Air banyak itu 2 kulah ataupun lebih. Kalau pakai liter kurang lebih 217 liter menurut kitab Taqriratus Sadidah. Ketika kita selesai membasuh muka ketika wudu, kemudian tangan kita dimasukkan ke dalam air yang banyak tersebut dengan niat membasuh atau dengan niat menghilangkan hadas tangan, maka air yang banyak itu tidak jadi air mustakmal karena airnya banyak. Berbeda kalau airnya sedikit. Ketika ada air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula, lalu kita masukkan tangan kita setelah membasuh daripada muka, niat menghilangkan
hadas tangan ataupun tidak niat, dimasukkan saja ke dalam air tersebut setelah membasuh muka, maka otomatis setelah tangan ini diangkat, air yang sedikit ini menjadi air mustakmal. Jadi air mustakmal tidak akan terjadi di air yang banyak. Yang selanjutnya, bahwa air mustakmal itu air bekas membasuh yang wajib yang sudah pisah daripada anggota yang dibasuhnya. Kalau di muka, air yang sudah jatuh, nah itu adalah air mustakmal. Suci tapi tidak mensucikan. Andaikan air itu dikumpulkan sehingga 1 ember tapi masih kategori air sedikit, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air mustakmal itu kembali lagi air bekas membasuh sesuatu yang wajib, termasuk bekas membasuh ataupun bekas mensucikan daripada najis. Cukup sekian terlebih dahulu daripada pembahasan air mustakmal. Yang penting kita harus tahu dulu takrif daripada air mustakmal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.